Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Muslim Speak Up. Selamat datang di channel Muslim Speak Up. Kali ini Anda tengah menonton tayangan pada segmen MSupedia. Pada segmen ini Anda akan menemukan pengalaman dari berbagai informasi seputar Islam. Dan di video kali ini kita akan membahas sejarah Young Islamitan Bond dan kiprah pemuda Muslim dalam pergerakan nasional. Mungkin banyak yang tahu bahwa Sumpah Pemuda merupakan hasil dari perumusan para pemuda yang tergabung dalam berbagai organisasi berlatar belakang suku seperti Young Java, Young Sumatra, Young Ambon, dan organisasi lainnya yang biasanya namanya diawali dengan kata Young, yang dalam bahasa Belanda berarti pemuda. Tetapi tidak ada yang menyangka bahwa ada pula organisasi pemuda yang berlatar belakang Islam turut juga dalam perumusan Sumpah Pemuda tersebut. Mereka disebut sebagai Young Islamitan Bond. 3 tahun sebelum Kongres Pemuda yang fenomenal tersebut, Perhimpunan Pemuda Muslim pun berdiri, tepatnya pada 1 Januari 1925 di Yogyakarta. Perhimpunan tersebut mengambil nama Young Islamitan Bond. Mereka membedakan perhimpunan mereka dengan organisasi pemuda lain yang memakai nama berdasarkan pulau-pulau atau suku-suku di Nusantara. Berikut cuplikan pernyataan Young Islamitan Bond berkaitan dengan hal tersebut. Berlainan dengan syarikat-syarikat pemuda Indonesia belaka yang telah ada sekarang ini, pembangun itu tiada memakai pembatasan yang membagi orang sepulau-pulau dan kurang dari sepulau-pulau itu. Dikutip dari majalah Bandera Islam, Young Islamitan Bond, Ilmu dan Persatuan, edisi 12, 26 Februari 1925, nomor 7. Young Islamitan Bond berdiri di tengah-tengah meningkatnya tindasan pemerintah kolonial terhadap umat Islam pada kala itu. Tindasan tersebut bermula dari rencana-rencana pemerintah kolonial berdasarkan saran dari Snooker Grouch. Di antaranya ialah melalui pembaratan pemuda muslim melalui politik asosiasi dan politik etis. Misalnya melalui pendidikan, pemerintah kolonial memberikan pendidikan kepada kaum elit dengan harapan agar para elit bisa diajak bekerja sama, termasuk dalam hal mengendalikan fanatisme Islam, dan akhirnya menciptakan suatu keteladanan yang akan menjiwai masyarakat Indonesia golongan bawah. Walaupun begitu, tercatat bahwa para elit pribumi muslim pada kala itu umumnya mengenyam 2 sistem pendidikan sekaligus, yaitu sistem pendidikan yang dibawa oleh pemerintah kolonial dan sistem pendidikan Islam. Misalnya saja Gus Salim, beliau pernah mengenyam pendidikan di ILS dan HBS, sekaligus pernah juga belajar Islam di Mekah, begitu pula dengan Hos Cokro Aminoto, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Ahmad Syurkati, dan yang lainnya. Hal itu membuat mereka justru memberikan sumbangsi terhadap gerakan, berupa dibentuknya berbagai organisasi kemasyarakatan yang justru berasaskan Islam. Mereka, para elit pribumi muslim tersebut, bahkan berupaya mendidik umat muslim Nusantara dengan membuat sekolah-sekolah dan memasukkan kurikulum agama Islam serta ilmu-ilmu umum ke dalamnya. Mereka juga berusaha menghapus segala macam tambahan yang melekat pada ajaran Islam yang menurut mereka tidak sesuai dengan Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Mereka menganjurkan umat muslim untuk kembali kepada ajaran-ajaran pokok agama Islam. Di tengah situasi peperangan intelektual tersebut, muncullah tokoh Young Java yang bernama R. Syamsurijal, yang mengusulkan pada Kongres ke-7 tahun 1924 agar Young Java menyelenggarakan kursus-kursus agama Islam bagi para anggotanya. Namun, idenya tersebut ditentang oleh anggota-anggota Young Java lainnya dengan berbagai alasan, bahkan Syam juga dituduh akan menyelewengkan Young Java dan akan bermain politik di dalamnya. Untuk merespon hal tersebut, Syam pun kemudian meminta saran kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan, Hos Cokro Aminoto, dan Haji Agus Salim mengenai hal tersebut. Mereka bertiga pun sepakat dan merestui Syam untuk membentuk Perhimpunan Pemuda Islam dengan dalil bahwa mempelajari agama Islam itu merupakan suatu kewajiban. Syam pun mengambil saran tersebut dan pada akhirnya mengumpulkan 200 orang pemuda Islam yang rata-rata merupakan murid mulo setingkat SMP, AMS setingkat SMA, dan tamatan-tamatan sekolah tersebut yang sudah bekerja dengan rentang umur 14 sampai 35 tahun. Mereka bersepakat untuk mendirikan Ikatan Pemuda Islam dengan nama Young Islamitan Bond atau JIB. Secara resmi JIB memang berdiri pada 1 Januari 1925, namun proklamasi berdirinya dilakukan pada 1 Maret 1925 di Jakarta dengan R. Syamsurijal sebagai ketua pertamanya. Pendirian JIB pada awalnya menimbulkan polemik.
sebab sebagian besar anggotanya merupakan anggota Young Java. Kendati pun JIB telah berdiri, namun mereka tidak meninggalkan keanggotaannya dalam Young Java. JIB sendiri dalam kongres pertamanya menyatakan bahwa mereka tidak akan mengikuti aksi-aksi politik sebagaimana organisasi kepemudaan lainnya, walaupun mereka tidak melarang anggotanya untuk ikut dalam gelanggang politik. Tujuan JIB sendiri berdasarkan anggaran dasarnya ialah untuk mempelajari agama Islam dan menganjurkan agar ajarannya diamalkan serta menumbuhkan simpati terhadap Islam dan para pengikutnya. Untuk mendukung tujuan-tujuannya tersebut, JIB juga mengeluarkan majalah yang terbit sejak Maret 1925 yang diberi nama An-Nur atau Headlight. Pada halaman kulit luar majalah tersebut terdapat sebuah moto yang dikutip dari ayat Al-Quran yang berbunyi, "Mereka berkehendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka, dan Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang yang kafir tidak menyukai." Quran Surat At-Taubah ayat 32. Pada 15 November 1925, diadakan pertemuan di Gedung Lux Orientis Jakarta yang diinisiasi oleh Muhammad Tabrani, anggota Young Java cabang Jakarta yang bekerja sebagai wartawan Hindia Baru, pimpinan Haji Agus Salim. Sebelumnya Muhammad Tabrani mengundang seluruh perwakilan organisasi kepemudaan dengan maksud untuk menggagas Kongres Pemuda. Namun, karena belum adanya pengurus yang definitif, JIB tidak bisa hadir dalam pertemuan tersebut. Sebulan setelahnya, tepatnya pada 25 sampai 27 Desember 1925, JIB melaksanakan kongres pertamanya di Yogyakarta dengan dihadiri oleh 47 organisasi kepemudaan di seluruh Nusantara. Pada kongres pertama tersebut, JIB telah memiliki lebih dari 1.000 anggota yang berasal dari 7 cabang. Kongres tersebut juga bahkan dihadiri oleh host Cokro Aminoto, Haji Agus Salim, dan Surya Pranoto dari Sarekat Islam. Sementara itu, hadir pula Haji Fahrudin yang mewakili Muhammadiyah. Dalam kongres pertama tersebut, R. Syamsur Rijal terpilih menjadi ketua, Wiwoho Purbohadijoyo terpilih menjadi wakil ketua dan merangkap sebagai sekretaris, serta Hadi Suwigyo terpilih menjadi bendahara. Pengurus pusat pun dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta setelah berdirinya JIB cabang Jakarta. Di tahun yang sama, JIB juga mendirikan National Indonesia Pathfinderij atau NATIPIJ yang merupakan organisasi kepanduan pertama di Indonesia. Pada Kongres Pemuda 1 tanggal 30 April sampai dengan 2 Mei 1926, JIB juga sempat terlibat. Kehadirannya sendiri diwakili oleh Emma Puradireja yang merupakan ketua JIB Dems F. Deling atau JIB Seksi Perempuan Cabang Bandung. Kongres Pemuda 1 tersebut tidak diakui oleh berbagai organisasi kepemudaan yang ada karena perdebatan yang terjadi dan bahkan bahasa pengantarnya pun masih memakai bahasa Belanda. Oleh karena itu, atas inisiatif Young Java, pada 15 Agustus 1926 diadakan National Conference di Jakarta yang dihadiri oleh Young Java, Young Sumatranan Bon, Sekarukun, Young Bataks Bon, Young Minahasa, Vereniging for Ambonsche Studierenden atau Perhimpunan Pelajar Ambon, Young Islamitan Bon Cabang Jakarta, dan Komite Kongres Pemuda 1. Hasil dari konferensi tersebut ialah kesepakatan untuk membentuk sebuah organisasi tetap yang bernama Young Indonesia dengan tujuan memajukan dan membuktikan Indonesia en Heidagedahte, menguatkan ikatan persatuan antara perkumpulan-perkumpulan pemuda. Sekarukun nomor 4 April 1929. Karena JIB juga memiliki cita-cita atas persatuan nasional, maka sekali lagi JIB mengikuti Kongres Pemuda 2 dan bahkan ikut dalam kepanitiaan kongresnya. Johan Muhammad Cahya sebagai wakil dari JIB juga ikut menandatangani naskah Sumpah Pemuda yang dirumuskan pada 28 Oktober 1928. Dengan demikian, hal tersebut membuktikan bahwa walaupun berdasarkan agama Islam, JIB tetap mendukung dan berpartisipasi aktif dalam cita-cita kebangsaan. Di tahun yang sama, tepatnya pada Kongres keempat JIB di Bandung, JIB secara khusus membahas tentang nasionalisme. Wiwoho Purbohadijoyo yang pada saat itu terpilih menjadi ketua, membahas khusus tentang nasionalisme berdasarkan Islam. Beliau mengatakan, Islam memuji nasionalisme. Namun dengan internasionalisme sebagai latar belakangnya, nasionalisme ini tidak akan bangkit menjadi kebencian atau perjuangan.
melainkan mengarah pada kasih dan pengertian. Bukan nasionalisme yang akan mengarah pada perpecahan atau permusuhan atau hubungan kolonial yang selalu bertentangan dengan kata-kata Al-Quran. Kami menyatukan kalian dengan suku dan bangsa agar kalian bisa saling mengakui dan mengenali. Darmansyah DKK 2006 halaman 52-53. Pada Kongres ke-5 JIB tahun 1929, Kasman Singodimedjo terpilih menjadi ketua menggantikan Wiwoho Purbohadjojo. Di masa itu, kondisi JIB sudah dinilai mapan sehingga tugas yang paling penting menurut Kasman pada kala itu ialah membuat organisasi ini semakin berkembang. Pada Kongres ke-6 tahun 1930 di Jakarta atau Batavia kala itu, dilaporkan bahwa JIB telah memiliki 34 cabang yang tersebar di 5 pulau, yaitu Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Bali. Kasman juga berhasil mengukuhkan JIB Dames Afdeling atau JIBDA, yaitu JIB Seksi Perempuan. Di dalam kongres yang sama, pidato-pidato yang diberikan berisikan seputar cinta tanah air dan kebangsaan dalam Islam serta kemajuan agama Islam yang diisi oleh Haji Agus Salim. Berkat besarnya JIB pada kala itu, gerakan pemuda muslim sendiri sering dimotori oleh JIB. Pada tahun 1931, JIB di bawah kepemimpinan Kasman Singodimedjo juga memotori pendirian sekolah-sekolah HIS di berbagai cabang JIB. Selain itu, JIB juga mendirikan badan percetakan setelah sekian lama. JIB menumpang percetakan milik Muhammadiyah di Yogyakarta. Pada 1932, JIB memasuki masa keemasannya dengan memiliki lebih dari 4.000 anggota yang tersebar di 55 cabang, dari Aceh hingga Ambon. Sehingga dari segi jumlah, JIB berhasil mengalahkan organisasi Indonesia Muda milik kaum nasionalis kala itu. Padahal Indonesia Muda sendiri merupakan hasil peleburan dari organisasi-organisasi kepemudaan daerah seperti Young Java dan yang lainnya. Hal tersebut justru menunjukkan betapa besarnya pengaruh JIB di kalangan pelajar, mahasiswa, dan pemuda Nusantara pada kala itu. Tercatat banyak tokoh-tokoh penggerak Islam lahir dari JIB dan SISC-nya. Di antaranya ialah Muhammad Nasir, Muhammad Rum, Prawoto Mangun Puspito, Yusuf Wibisono, Wiwoho Purbohadjojo, R. Syamsurijal, Zainul Baharudin, Kasman Singodimedjo, dan yang lainnya. Sebelumnya telah disebutkan bahwa JIB tidak terlibat dalam aksi politik manapun. Namun para anggota JIB justru banyak yang aktif dalam gelanggang politik. Bahkan dikatakan JIB menjadi fokus pelatihan kepemimpinan bagi para cendekiawan muda Islam yang memiliki pandangan jernih tentang syarat-syarat bagi suatu negara merdeka yang hendaknya berasaskan Islam. Pada Kongres ke-7 di Malang tahun 1932, Natipitch di bawah kepemimpinan Muhammad Rum menyatakan ingin memisahkan diri dari JIB karena dirasa JIB tidak lagi memperhatikan kalangan pelajar. Azran sebagai sekretaris Natipitch juga berpendapat bahwa JIB sudah tidak mampu lagi membina Natipitch karena kepemimpinannya yang mulai melemah. Walaupun begitu, secara objektif mereka juga berpendapat bahwa seharusnya organisasi kepanduan itu independen, terlepas dari keterkaitannya dengan organisasi apapun. Walaupun begitu, para pemimpin JIB tidak ingin melepaskan Natipitch dengan dalih bahwa Natipitch adalah organisasi di bawah koordinasi JIB, sehingga Natipitch harus tunduk kepada segala aturan JIB berdasarkan anggaran dasarnya. Dalam Kongres ke-7 tersebut, pada akhirnya diputuskan bahwa Natipitch tetap di bawah kepengurusan JIB. Para pemimpin Natipitch yang mengasut agar Natipitch lepas dari JIB pun akhirnya dipecat dari organisasi. Salah satunya ialah Muhammad Rum. Pada tahun 1933, JIB berhasil mendirikan Studenten Islam Study Club atau SISC atas prakarsa Muhammad Rum dan Yusuf Wibisono. Sebagian besar anggotanya ialah para mahasiswa yang berasal dari Sekolah Tinggi Hukum Jakarta. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan SISC lebih berorientasi pada pendalaman Islam secara kritis. Tidak jarang para anggota JIB, khususnya SISC, memadukan pemikiran Barat dengan Islam sehingga kelak dari merekalah para modernis Islam pertama Indonesia lahir. Karena itu pula mereka justru lebih dekat dengan kalangan sosialis, Kristen, dan Katolik ketimbang dekat dengan golongan Islam tradisionalis yang diwakili oleh Nahdlatul Ulama atau NU. Jarak mereka dengan NU bahkan lebih kentara lagi ketika mereka telah menjadi pemimpin masyumi.
Pada tahun 1935, tepatnya pada Kongres ke-10 JIB, Kasman digantikan oleh Nur Arif Faini setelah banyaknya permasalahan-permasalahan yang terjadi pada masa kepemimpinannya. Walaupun begitu, di masa ini pula JIB mengalami kemerosotan. Apalagi sejak kedudukan pengurus pusat dipindahkan ke Semarang, kota yang jauh dari segala aktivitas pergerakan pemuda dan pelajar. Di tahun yang sama, cabang JIB bahkan hanya tersisa 12 di seluruh Nusantara. Walaupun begitu, pada tahun 1941, Sunario Mangunpuspito yang pada masa itu menjabat menjadi ketua JIB sempat melaporkan penambahan cabang JIB menjadi 20 cabang, Natipitch menjadi 14 cabang, dan JIB seksi perempuan menjadi 2 cabang. Walaupun penambahan cabang tersebut belum menyamai jumlah cabang pada masa jayanya, yaitu 55 cabang. Pada tahun 1942, ketika seluruh wilayah Hindia Belanda secara resmi jatuh ke tangan Jepang, para tokoh nasionalis dan Islam pada saat itu sedang mengalami penempaan yang luar biasa. Walaupun pada dasarnya Jepang memperbolehkan nyanyian Indonesia Raya dan pengibaran bendera merah putih hingga menangkapi orang-orang pribumi Kristen karena dianggap bersimpati dengan Belanda. Namun penindasan terhadap rakyat Indonesia tetap tidak berhenti. Banyak tokoh-tokoh JIB pada kala itu memberikan sumbangsi yang penting dalam perjuangan pergerakan kebangsaan, di antaranya ialah Muhammad Nasir, Muhammad Rum, dan Burhanuddin Harahap. Merekalah yang pada akhirnya menjadi para pendiri Partai Masyumi, sebuah partai berasaskan Islam di masa Revolusi Agustus. Di tahun yang sama, sebagai imbas dari kebijakan pemerintah militeris Jepang yang mengeluarkan peraturan pembubaran seluruh organisasi yang berdiri sejak masa Hindia Belanda, maka baik Young Islamitan Bond dan organisasi lainnya pun dinyatakan bubar. Walaupun begitu, Jepang pada akhirnya memilih Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI sebagai satu-satunya organisasi yang mewakili umat muslim untuk dihidupkan kembali. Praktis, seluruh anggota Young Islamitan Bond pun berfusi di bawah bendera Majelis Islam A'la Indonesia. Itulah sedikit informasi mengenai pembahasan sejarah Young Islamitan Bond dan kiprah pemuda muslim dalam pergerakan nasional. Terima kasih telah menonton tayangan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap support kami dengan menekan tombol like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa buat aktifkan tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan info-info menarik selanjutnya.